95,2 FM Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Profil singkat Yayasan Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore pendengar. Terima kasih Anda sudah tetap setia menyimak siaran kami di kesempatan siang jelang sore hari ini. Baik, alhamdulillah kita jumpa kembali di program pendidikan lingkungan dan kesadaran konservasi dari Yayasan Palung. Dan pada kesempatan siang hari ini saya Willy ditemani oleh narasumber dari Yayasan Palung, khususnya program pendidikan lingkungan dan kesadaran konservasi, yaitu Mbak Sheila. Oke, kita langsung saja sapa beliau. Dan ini adalah kedua kalinya Mbak Sheila menjadi narasumber kita pada program Yayasan Palung ini. Assalamualaikum Mbak Sheila. Waalaikumsalam Mbak Willy. Oke, Mbak Sheila apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Willy sendiri gimana Alhamdulillah kabarnya? sehat Sheila. Seperti Oke, yang kamu alhamdulillah. lihat, tetap semangat. Tetap semangat dan tetap cantik ya tetap Mbak sabar, Willy. Oke. syukur dan ikhlas. So iya, oke. Juga tulus pastinya. Baik, kita sudah setahun nggak ketemu ya Sheila ya? Oh iya betul sekali. Soalnya Dari waktu tahun itu tanggal 30 kan? Tanggal 30 Desember. 1 bulan. 1 Kira- tahun nih. Kirain 1 tahun. Kalau 1 udah tahun ganti nih. tahun. 2024 ke 2025 Iya kan 1 betul. tahun. Udah 1 tahun. Luar biasa, alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada tanggal yang sama di bulan yang berbeda dan tahun yang berbeda. Dan Iya. kamu semakin cantik aja Sheila. Sama Mbak juga makin cantik. Baik, udah makan siang ya pastinya Udah, ya. alhamdulillah. Oke. Baik teman-teman semuanya, sahabat Radio Kabupaten Ketapang, siang hari ini kita santai aja ngobrolnya. Untuk tema kita pada siang hari ini adalah bumi kita, tanggung jawab bersama. Ya Mbak Sheila ya? Iya betul sekali. Baik, nanti kita akan tanya-tanya Mbak Sheila terkait dengan bumi kita tanggung jawab bersama ini. Dan tentunya kita sangat bersyukur sekali pendengar, walaupun keadaan cuaca pada kesempatan mulai di bulan Oktober kalau nggak salah ya Kak Sheila ya, Iya. bulan Oktober cuaca kita tuh udah ini susah diprediksi. Iya betul sekali Mbak Willy. Kemudian juga mulai turun hujan dengan intensitas yang luar biasa juga. Kemudian juga air laut pasang, sehingga banjir di mana-mana. Banjir ini tidak hanya di Kabupaten Ketapang tapi merata di seluruh Kalimantan Barat, bahkan di Indonesia ya. Jadi kita tetap waspada dengan cuaca yang seperti ini. Kemudian kami juga ingatkan nih untuk pendengar semuanya, Bapak Ibu yang masih mempunyai anak-anak usia sekolah dasar, hati-hati dengan jajan mereka di sekolah, karena kita tidak tahu makanan dan minuman yang mereka beli, kita tidak tahu apakah itu terbuat dari bahan yang cukup bersih atau tidaknya ya. Tapi tetap waspada itu harus. Jadi untuk mencegah anak-anak kita jajan di luar, ya sebaiknya kita bekalkan saja. Begitu, capek sedikit tidak masalah. Yang jelas kita berharap anak-anak kita tetap sehat walafiat. Ya, Mbak Sheila ya. Iya betul sekali. Kemudian juga hujan yang biasanya dari pagi sampai pagi itu juga sudah berbulan-bulan ini terjadi di Kabupaten Ketapang khususnya. Baik, untuk kewaspadaan terhadap cuaca ini memang kita harus terus-menerus mengingatkan pendengar. Nah, Kak Sheila, kadang-kadang Mbak, kadang-kadang Kakak ya. Yang jelas kalau anak jangan kali ya. Iya, jangan dong. Kan kita ada kesempatan ya Mbak Willy ya. Oke. Oh iya, kemarin pergantian tahun kemana aja Kak Sheila? Pergantian tahun Sheila di Kayong Utara. Kayong Utara ya. Iya, betul. Kemudian kamu katanya naik gunung ya, bukit. Oh iya betul. Gunung sekali. Palung. Sama Kak Widya. Iya, kemarin karena rapat tahunannya di Cabang Panti. Sama ibu manajer. Iya, sama semua sih Iya. semua. Nginep Semua sih. beberapa hari di sana ya. Seru ya? Seru. Pengen dong sekali-sekali ikut. Oh, boleh. Oke. Apa saya mampu?
Baik, oke, teman-teman, sahabat RKK, tentunya kita akan meminta Mbak Sheila ini, Kak Sheila ini menyampaikan informasinya dengan segala apa yang beliau sudah persiapkan. Kita silakan Kak Sheila. Oke, terima kasih Mbak Wilya. Oke, kita tadi berbicara soal tanggung jawab kita terhadap bumi. Nah, saya rasa itu banyak yang masih merasa bahwa menjaga alam adalah itu pekerjaan orang lain, atau mungkin hanya ada tugas-tugas tertentu kepada orang lain. Iya, atau mungkin hanya tugas pemerintah dan organisasi besar saja. Biasanya kan masyarakat seperti itu, beranggapan bahwa menjaga alam ini bukan tanggung jawab kita bersama, tetapi pekerjaan orang lain, atau mereka bisa beranggapan bahwa itu hanyalah tugas pemerintah dan organisasi besar saja, seperti itu. Oke. Jadi itu ya. Iya, betul Pada sekali. dasarnya menjaga bumi ini adalah tugas kita bersama. Ya, pastinya. padahal tugas kita bersama. Tetapi kan kebanyakan sekarang ini masyarakat banyak menganggap bahwa kayak tak acuh gitu ya Mbak Wilya ya bahasanya. Kayak mereka tidak peduli dengan menjaga alam tersebut. Ya, seperti itu. Baik Kak Sheila, hal sederhana seperti membawa tas belanja sendiri atau mengurangi konsumsi produk plastik yang sekali pakai langsung buang juga dapat membantu kita semuanya mengurangi beban sampah plastik yang mencemari lingkungan kita. Apalagi ada banyak bahan ramah lingkungan yang bisa kita pilih sebagai pengganti. Kalau selama ini kita belanja hanya bawa uang dan dompet dan uang saja, nanti di pasar juga dapat kantong plastik kok, gitu ya, Kak Sheila ya. Mulai hari ini dan seterusnya kita siapkan tas belanja. Betul sekali. Itu yang udah disampaikan Mbak Willy tadi itu sangat benar, dan itu adalah pemikiran yang keliru ya bagi masyarakat. Mereka seringkali kita berpikir bahwa perubahan besar itu membutuhkan upaya yang besar dari pihak-pihak besar seperti itu. Padahal setiap langkah kecil kita itu mulai dari yang sangat sederhana seperti yang Mbak Willy bilang tadi, juga bisa memberikan dampak yang luar biasa. Misalnya mulai dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi emak-emak nih ya biasanya kalau misalnya belanja ke pasar itu bisa menggunakan kantong belanja yang bisa digunakan berulang kali seperti itu. Baik. Dan tidak hanya itu, kita juga bisa berperan dalam hal penghematan energi. Misalnya dengan lebih bijak dalam menggunakan listrik nih, ibu-ibu rumah tangga terutama nih, adik-adik remaja juga ya. Adik-adik remaja tuh kadang-kadang kalau dengan penggunaan listrik ini seringnya mereka masa bodoh. Iya, betul. Kadang-kadang handphonenya dicolokin terus, pengecas handphonenya nyolok Masih terus, jauh, kemudian kipas angin nggak dimatiin, AC juga nggak dimatiin, lampu kamar juga kadang-kadang ditinggal begitu saja, bahkan kamarnya berantakan. Iya, betul sekali. Ngerasa ya Sheila? Ngerasa Mbak, kayak kesindir ya. Iya, karena pernah juga berlaku seperti itu, termasuk saya juga ketika masih remaja. Nah, ini yang perlu kita sadari nih, Kak Sheila. Mungkin ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu dan adik-adik remaja tentang seperti apa sih supaya kita bisa berhemat dengan penggunaan listrik ini. Silakan Kak Sheila. Iya, betul, karena menurut saya itu setiap tindakan kita meskipun itu sangat kecil sekali itu adalah sangat berarti. Jadi karena ketika banyak orang melakukan hal serupa itu efeknya akan sangat besar, betul ya Mbak Willy? Nah, ketika kita bisa ambil dari contoh kecil seperti ketika kita mau pergi atau mau meninggalkan rumah, kita bisa mencabut colokan seperti Mbak Willy bilang tadi, mematikan keran air, seperti hal-hal kecil seperti itu. Kompornya juga diperiksa. Iya, jika dilakukan oleh semua orang, nah itu kan dampaknya sangat besar sekali buat bumi kita tercinta. Jadi kita bisa bersama-sama untuk meningkatkan kesadaran dan mulai bertindak untuk bumi kita ini, gitu Mbak Willy. Oke, luar biasa ya.
Jadi Bapak Ibu, adik-adik remaja dan kita semuanya, kita perlu ingatkan kembali untuk menghemat penggunaan listrik, penggunaan air, kemudian penggunaan gas juga, karena pada beberapa tahun belakangan ini kan hampir tidak ada lagi yang menggunakan minyak tanah ya Sheila ya. betul. Semuanya menggunakan gas untuk keperluan memasak atau masak-memasak, kemudian juga air nih. Iya. Air memang melimpah ruah, bahkan kadang-kadang kita kebanjiran, tapi ada juga yang mendapatkan air begitu sulit ya, contohnya di daerah-daerah tandus. Nah, kita patut bersyukur apabila kita saat ini air kita melimpah ruah ya, tinggal disedot dari sumur, bahkan ada yang menyedot dari sungai, kemudian dari parit-parit kecil juga kalau di Kabupaten Ketapang ini. Kalau Kak Sheila di rumah pakai air apa nih Kak Sheila? Kalau di rumah pakai air PDAM. PDAM. Oh, PDAM ya. Tapi kalau rumah yang di Kayong Utara itu air langsung dari gunung. Oh, itu sih lain lagi sih. Itu nggak perlu PDAM itu. Iya, betul. Dan PDAM-nya langsung ngalir dari gunung ya. Dan tempat-tempat di Jawa Barat juga seperti itu. Kak Sheila, di Cirebon juga PDAM-nya langsung dari air yang mengalir dari gunung. Oh, seperti itu. Iya, jadi air itu Oke. tidak perlu diolah, tidak perlu diberi kaporit atau tawas ya, cukup dialirkan saja ke Iya. rumah-rumah penduduk, dan penduduk cukup membayar jasa daripada PDAM yang tentunya mengeluarkan biaya-biaya tertentu untuk mengalirkan dari gunung ke rumah-rumah tersebut. Jadi Wah. airnya 100% murni, dan kalau berani bisa langsung diminum, efeknya nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau di Ketapang jangan coba-coba Jangan minum coba-coba air langsung PDAM. diminum. Walaupun sudah dimasak, Iya, walaupun betul. sudah dijadikan es batu, jangan dong. Kalau mau sakit perut, Oh, kalau mau silakan. sakit perut silakan. Jadi air PDAM di Kabupaten Ketapang ini kita ketahui air yang diambil dari bahan baku di Sungai Pawan ya. Jadi airnya dijernihkan menggunakan bahan kimia, Iya. kaporit dan tawas dan lain sebagainya, penjernih air. Dan ini tidak untuk diminum, tidak untuk dipakai untuk masak ya, hanya untuk mandi, cuci pakaian, cuci piring dan seterusnya. Ya kan Kak Sheila ya? Tahu ya spesifiknya di PDAM seperti apa. Nanti kita undang mereka. Oke. Iya, mereka harus kita undang nanti. Oke, Baik siap. Kak Sheila, apalagi nih yang ingin disampaikan nih terkait dengan supaya bumi ini tetap lestari, alamnya tetap lestari, dan kita sebagai manusia serta hewan dan tumbuhan atau makhluk hidup lainnya ini bisa bertahan hidup dengan baik dan benar. Iya, betul. Saya rasa banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Tadi udah beberapa banyak hal yang sudah kita bahas, dan saya lebih menekankan kepada orang tua itu silakan untuk anak-anaknya ketika sekolah dibekalkan dengan membawa tumbler atau botol minum. Jadi mereka tidak menggunakan kantong plastik ketika mereka jajan, beli es atau segala macam, itu mereka bisa menggunakan tumbler tersebut seperti itu. Nah, dan juga di Yayasan Palung itu ada namanya relawan konservasi Taruna Penjaga Alam, dan ada juga relawan Bentangor untuk konservasi. Itu kalau yang disingkat dengan Rebong itu yang di Kayong Utara. Kemudian kalau di Ketapang itu namanya RK Tajam, Relawan Konservasi Taruna Penjaga Alam. Nah, mereka ini kebetulan besok kami akan melakukan ini kegiatan penanaman dalam rangka memperingati Hari Gerakan 1 Juta Pohon, Mbak Wilia. Wah. Nah, jadi kami berencana untuk anak-anak ini ikut serta dalam melakukan kegiatan penanaman pohon tersebut di salah satu sekolah yang ada di Ketapang. Kebetulan sekolahnya itu sekolahan baru jadi. Nah, Di mana itu Kak di Sheila? SMK Negeri 3 Ketapang, Mbak Wilia. Sekolahnya baru jadi. Iya. Boleh nanti kita di ini ya, dikesertakan untuk meliput kegiatan Oh iya, tersebut. boleh sekali. Pastinya keren banget tuh kalau kayak gitu tuh. Ada Iya. 1000 pohon yang akan ditanam. Di mana tuh lokasi penanamannya itu Kak Sheila? Itu di lingkungan sekolah, Mbak Wilia. di Cuman lingkungan sekolah. ini kan judulnya nih Hari Gerakan 1 Juta Pohon Sedunia. Iya. Cuman kami melakukan penanaman pohonnya nggak sampai segitu, Mbak Iya Wilia. sih, Ya, pastinya. betul. Bertahap dong. Iya, jadi Mhm. dengan melakukan seperti itu, anak-anak Iya. muda sekarang kan itu
merupakan juga salah satu tanggung jawab dari menjaga bumi, betul. Ya, seperti Iya, itu. supaya kita tetap suasana sejuk, bisa merasakan suasana sejuk karena pohon-pohon ini adalah menyimpan oksigen pastinya. Iya, Ya kan betul. Kak Sheila ya. Baik, Kak Sheila, selanjutnya apalagi nih yang ingin disampaikan kepada pendengar kita nih? Oke, mungkin dari saya sudah Cukup. Iya, sudah cukup. Oke, baik pendengar, demikian tadi ngobrol-ngobrol santai kita yang walaupun singkat tapi padat dan jelas. Iya. Mudah-mudahan kita semuanya nih yang ada di Kabupaten Ketapang khususnya, Kalimantan Barat dan Indonesia pada umumnya semakin menyadari bahwa dari hari ke hari bumi kita ini semakin tua, kemudian segala yang tumbuh baik itu di permukaan bukit-bukit, pegunungan, bahkan di dataran rendah, ini semuanya patut kita pelihara dengan sebaik-baiknya, kita jaga, kita lestarikan, jangan hanya mengambil manfaatnya saja, tapi kita perlu juga menanam kembali pohon-pohon yang dahulunya sudah ditebang oleh kakek nenek kita, bapak-bapak kita, ya, agar anak cucu kita nanti akan bisa mengetahui ini pohon apa nih namanya, ini pohon meranti, Iya, betul. ini bengkirai, ini belian. Nah, satu pohon yang bernama pohon belian atau kayu ulin ini di Kalimantan Barat, bahkan di Kalimantan pada umumnya sudah agak-agak langka. Pohon ini hanya tumbuh di Kalimantan, ya, tidak ada di pulau lain Iya, betul. atau di tempat lain. Nah, pohon ini menghasilkan kayu yang luar biasa kuat, ya. Kayunya bisa bertahan puluhan tahun bahkan ratusan. Semakin terkena dengan air, semakin kuat ini lantainya juga. Iya. Sekarang sudah mahal banget, ya. Dan Betul. pohon Sudah sangat mahal. kayu ulin atau belian ini dipakai untuk membangun rumah, ya. Satu untuk tongkat rumah, kedua untuk tiang-tiangnya, ketiga untuk lantai. Nih, tiga ini tongkat, tiang, dan lantai, ya. Pondasi utama pembangunan rumah di Kabupaten Ketapang khususnya, ya, masih sekitar 95% wajib menggunakan tongkat belian atau Iya. kayu belian, ya. Namun karena kayu ini sudah lumayan langka, kemudian juga harganya luar biasa mahal, ada beberapa juga yang membangun rumah menggunakan beton, ya, atau semen. Baik pendengar, karena itu bumi kita ini adalah rumah bersama. Semakin kita peduli, semakin banyak perubahan positif yang bisa kita rasakan. Jadi jangan ragu untuk mulai bereaksi dan memberi contoh baik kepada orang-orang di sekitar kita. Ingat, bumi kita ini hanya satu loh, ya, tidak ada duanya. Iya. The one and only, just the one and only. Dan kita tentunya sebagai orang atau manusia yang diamanahi tugas menjadi rahmatan lil alamin, ya, manusia yang menjadi khalifah di muka bumi ini, pemimpin di muka bumi ini, di antara makhluk hidup yang lainnya, manusia adalah pemimpinnya. Maka manusia yang diberi atau ditipi akal pikiran, kitalah yang harusnya menjadi bijaksana atas keberlanjutan kehidupan di masa yang akan datang. Begitu ya Kak Sheila? Iya, betul sekali. Waduh, Iya. luar biasa. Luar Tepuk tangan biasa. dong untuk kita bertiga. Oh iya, di sana ada ini, ada anak magang. Iya, Ya, betul sekali. yang magang di Yayasan Magang di Palu. Yayasan Namanya Palu. siapa tuh? Namanya Mayang. Maya. Ada loh lagu dangdut judulnya Maya. Bukan Mayang, Mbak. Tapi ada engnya. Oh, Mayang. Maya. Iya, Oh iya. Mayang. Oke. Maya. Kelas berapa kamu sayang? Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3. Oh iya. Berarti tahun ini ya lulus ya? Iya. Nantinya akan kuliah. Oke, ada berapa yang magang di Yayasan Palu? Di kantor Yayasan Palu, Kak Sheila? Ada 4 orang. Ada 4 orang. Siswa, ya, dan dari siswi. SMK semua. Iya, ya? dari SMK Oke. 1. Biasanya kalau ketika ada mereka magang ini apa saja yang
materi apa saja yang diajarkan kepada mereka nih Kak Sheila? Mereka lebih ke membantu program sih Mbak, kayak seperti misalnya ada program yang ke lapangan, mereka akan ikut serta dalam proses kegiatan tersebut. Biasanya seperti itu. Biasanya kalau Mayang biasanya sama saya sendiri sih ikut kegiatan-kegiatan. Kemana-mana ya. Iya, Jadi sekarang jadi PA ya, personal asistennya Sheila nih. Oke, Sheila terima kasih banyak Terima atas kasih waktunya. banyak, Bu Lia. Salam buat Ibu manajer kita, Ibu Oke, Widya siap. yang saat ini gimana beliau saat ini? Dia lagi sibuk Mbak. Sibuk banget pastinya ya, Iya, karena banyak betul. banget tugas. Oke, salam juga untuk Pak Edi Rahman dan Siap. teman-teman semua di sana, termasuk Mrs. Cheryl. Mrs. Cheryl udah pulang ya? Udah pulang. Udah pulang. Oke. Mudah-mudahan. Udah pulang atau masih di CP ya? Kurang Oke. tahu saya. Oh iya. Belum dapat informasinya. Kemungkinan masih sih kayaknya. Iya. Baik. Salam juga untuk beliau kalau nanti Oke. ketemu ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa wawancara lagi sama beliau. Siap. Baik teman-teman semuanya, seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Sheila dari Yayasan Palung, tepatnya program pendidikan lingkungan dan kesadaran konservasi ini dapat memberikan informasi terbaik bagi kita semuanya, dan nantikan kami dengan tema-tema yang lainnya, karena insya Allah mulai Februari 2025 ini Yayasan Palung dengan program pendidikan lingkungannya dan kesadaran konservasi akan selalu rutin mengisi informasi atau bersiaran melalui radio Kabupaten Ketapang, setidaknya 1 bulan 5 atau 4 kali ya Kak Sheila ya, betul. dengan narasumber yang berbeda-beda pastinya. Baik Kak Sheila, dengan demikian maka berakhir sudah obrolan kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi pastinya Amin. dengan tema yang berbeda. Makasih Kak Sheila. Terima kasih juga Mbak Wilia. Oke, baik pendengar, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya Wilia dan teman-teman yang bertugas, ada Bang Ivan Rulianto, ada Bang Edi Yunison juga, dengan narasumber kita Kak Sheila. Ucapkan selamat melanjutkan aktivitas, sukses untuk kita semuanya, selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.